Susah sih kalau menentukan tamu itu sih. Susah ya? Susah. Biarpun kapasitas tamunya tetap berkurang, tapi tetap kita ngerasain hype-nya untuk wedding itu tetap terasa banget sih. Iya. Halo Yonata Melisa, halo. thank you banget ya sebelumnya. Aku perwakilan dari Together Wedding Bali. Kita memang khusus hari ini mau mengundang kalian untuk sedikit tanya jawab sama kita. Mau nanya testimoni sih sebenarnya sama kalian. Aku ucapin thank you untuk waktunya yang udah sempet nyempetin datang ke sini. Dan kita juga dari seluruh tim, congratulations for your wedding yang udah terjadi kemarin 10 Oktober 2020. We're happy for your wedding. Gimana keadaan kalian sebagai new couple, pasangan baru? Dari kita sih sebenarnya kalau keadaan sih paling sekarang jadinya nambah kerjaan ya. Kita punya tanggung jawab lebih jadinya kan. Pasti. Kita harus ngurus rumah, kita harus taking care satu sama lain juga kan. Dan yang pastinya juga kita thank you banget nih kemarin udah dibantu sama tim Together yang bagi kita emang flawless banget deh untuk servisnya deh. Kita benar-benar nggak pusing-pusing lah mikirin, apalagi di hari wedding itu kan kita nggak mungkin bisa tahu kan detail satu persatu kan, tapi dari tim Together pun bagus deh untuk assist-nya dari awal sampai kita terakhir pulang. Puji Tuhan, thank you banget kalau kalian happy, kita juga pasti happy. So sebelum nanti untuk detail kayak kita minta testimoni lebih lanjut lagi sama kalian yang khususnya terkait sama pandemi yang sekarang lagi terjadi. Aku mau nanya dulu nih tentang kalian. By the way, kalian tuh sebelum akhirnya memutuskan wedding atau married, udah berapa lama sih pacarannya? Kalau kita sih pacaran udah 6 tahun ya. Kita pacaran, betul banget. Dari kuliah tuh. Oh, kuliah? Dari awal kuliah, betul. Oh, kuliah tuh berarti kemana? Di Surabaya ya? Atau di betul, di Surabaya. Oh, di Nah, Surabaya. kebetulan banget kita waktu kuliah memang nggak pernah ketemu sebenarnya sebelum jadian ya. Kita nggak pernah ketemu sama sekali karena memang kita beda jurusan. Otomatis memang gedungnya dan aktivitas di gedung itu beda-beda memang kita. Jadi sama sekali nggak pernah, bahkan lihat pun nggak pernah nih kita. Sampai akhirnya ada momen ketemu gitu. Ya, sampai akhirnya ya ketemu lah karena temen. Well, berarti ya jodohnya di sana ya. Betul banget, betul. Ketemu jodoh di sana. Terus selama perjalanan kalian planning wedding itu, apakah kalian sebenarnya juga udah sharing to each other dream wedding kalian masing-masing, atau sambil jalan aja deh sambil cari tahu gitu sebenarnya apa yang kalian pengen? Sudah sih waktu itu sih. Melisa dulu nih, biasanya kalau dream wedding pasti ada di cewek gitu kan biasanya. Ya awalnya Melisa sih punya ide. Gimana Kalau dari misalkan Melisa? aku sih sebenarnya mau intimate aja. Mau intimate yang kayak di outdoor. Maksudnya ya tamunya nggak banyak, sedikit. Cuman dari setelah pembicaraan ternyata kan relasi banyak nih. Jadi yaudah di ballroom aja. Apalagi Oktober kan musim hujan. Kita pikir. Ya. Betul. Oke. Terus tapi kalau dari Yona juga Kalau ada dari input kalau dari aku sendiri sih sebenarnya memang aku setuju banget sih sama konsep Melisa, benar setuju memang. Lebih intimate memang lebih bagus. Cuma kemarin sempat Yonatan juga diskusi kan sama Papa kemarin, maunya weddingnya seperti ini aja dengan kapasitas tamu seperti ini. Cuma karena Papa bilang karena Yonatan yang pertama juga dan cucu pertama juga di keluarga, cucu pertama cowok lagi juga, nah makanya memang relasinya banyak yang akan datang. Dan dari situlah mungkin agak berubah sih dari plan wedding kita yang pertama. Nah, waktu di awal-awal kalian tahu ada isu global seperti ini, gimana? Kalian ada langsung kepikiran, deg-degan sebagai calon pengantin atau masih santai, masih lama wedding kita, masih Oktober, waktu itu mungkin posisinya Maret lah ya mulai masuk Indonesia gitu. Dari Yona dulu mungkin boleh share. Waktu itu kita sempat diskusi waktu itu sama keluarga. Mungkin kita juga waktu itu pengetahuan minim banget ya, corona itu benar-benar minim banget karena masih awal masuk kan ya. Kita mikirnya mungkin kalau model-model virus begini palingan lah Juli lah sudah selesai, harusnya ada obatnya lah yang ketemu atau vaksinnya kan, kita mikirnya gitu. Ternyata waktu begitu mendekati Juni kok kita baru masih, dan akhirnya malah lebih kita baru semakin tahu kan ternyata virus ini nggak seremeh yang pada saat itu kita pikirkan gitu loh.
akhirnya kita udah mulai deg-degan di bulan Juni-Juli. Juni-Juli Iya, ya, kita udah baru mulai deg-degan banget. deg-degannya Itu ya. sudah mulai Betul. apa ya, dari keluarganya Melisa, keluarganya Yonata juga udah apakah dibatalkan saja, apa dipospon atau iya sempat begitu. Bukan dibatalkan ya, sorry. Iya. Dipospon nih. Dipospon, oke. Dipospon ke tahun depan. Sempat ada berjalan seperti itu. Oke. Sisi Melisa dan keluarga gimana? Waktu mungkin awal-awal sampai akhirnya decide gitu. Kalau misalkan dari papa mama sih memang, apalagi keluarga kebanyakan di luar ya, di luar Oh, kota, iya. jadi kan susah nih kalau Luar misalkan Bali ya. mau tetap dilanjutin, emang mendingan dipospon aja. Cuman kalau aku sendiri sih, aku pribadi sih orangnya kan memang agak santai, mestinya let it flow aja lah. Kalau Yes. misalkan emang nanti acaranya cuman di gereja aja ya udah nggak apa-apa juga. Oke, Gitu, oh betul. oke. Sih. Oh, Karena bagi aku sama Melisa nih ya, esensinya di pernikahan tuh justru di holy matrimoninya. betul. Sebenarnya sih. Iya. Gitu. Iya, karena aku recall juga persiapan kita, even sampai bulan kalau nggak salah Mei awal kita masih ngomongin soal dekor ya, kita ada Zoom betul meeting banget. sama Sama dekor Angela. waktu Iya. itu. Terus jadi masih positif banget gitu, dan kita juga sebagai WO kita juga pasti punya kekhawatiran gitu loh. Kita aja khawatir, apalagi kalian yang punya acara gitu. Sampai akhirnya kita mendengar keputusan dari kalian berdua juga untuk postpone the wedding gitu ya. Jadi kalau nggak salah waktu itu sekitar tanggal 10 Julian kalian ngomong di grup untuk decide postpone the wedding, the reception, tapi tetap mau menjalankan holy matrimony-nya gitu. Nah, waktu itu apa pertimbangannya kira-kira? Pertama kan memang kalau keluarganya kita kan memang agak-agak ya semi-semi total lah mungkin ya. Oke. Jadi begitu dengan ngomongin tanggal pernikahan juga kita tetap harus cari tanggal bagus. Kebetulan memang waktu itu Yonata sudah cari tanggal bagus, memang di set di tanggal segitu. Otomatis memang kita tetap harus stick nih, tetap harus jalan di tanggal segitu holy matrimony-nya. Kira memang kita di set holy matrimony-nya tetap di tanggal segitu, mungkin wedding reception-nya kita akan tunda. Oke. Dari sisi Melisa juga Sama, sama ya, ikut menerima juga. ya, dan ya again balik lagi ke esensi pernikahannya itu Hmm. mungkin ya, Iya. kan itu yang lebih penting dan lebih sakral, sehingga ya, dan kita menyambut dengan happy juga sih sebenarnya. Oh ya, syukur karena ini tanggal yang memang rame di mana-mana, 10/10/2020. Jadi ini semua yang udah kita booking kayak juga udah diperjuangkan, tapi akhirnya nggak jadi kok ya, kayaknya sayang gitu ya. Betul banget. Terus tapi dari keluarga juga selain di satu sisi secara tradisi dan hitung-hitungan tanggal juga memang harus berlangsung gitu di tanggal 10/10, tapi ada kekhawatiran nggak sih di kalian gitu, terutama mungkin ya inner circle dulu lah, keluarga inti ya kan, teman-teman terdekat, terus baru nanti mikirin lagi yang di luar, om tante yang mungkin tinggal di luar Bali. Ada pergolakan nggak gitu loh di hati dan pikiran kalian mengenai situasi yang juga mungkin tidak menentu, nggak jelas gitu, gimana kalian rasainnya? Iya, kalau misalkan dari keluarga mama sih kebetulan yang banyak datang ya, dari Surabaya sama dari Jember. Tapi mereka kan via darat nih. Jadi emang mereka sebelum kesini udah cek sesuai protokol juga. Yang pasti mereka khawatirkan sih jangan sampai ya nanti terlalu ramai acaranya gitu ya. Pokoknya tetap dijaga ya. Tetap dijaga ya nanti. Pokoknya acara nanti harus sesuai protokol ya, jangan sampai wah tiba-tiba langsung brek banyak orang gitu. Apalagi kan juga ada yang tua-tua juga kan, takutnya nanti wah nanti acara ini jadi heboh gitu gara-gara. Jadi semuanya emang kita semua orang yang datang, vendor-vendor juga kita kan kita kasih kita kasih betul tes. Iya, semampu mungkin lah kita untuk menghindarkan hal yang nggak bagus itu terjadi. Iya. Dan terbukti sih, maksudnya nggak hanya dari Together yang akhirnya punya protokolnya sendiri menanggapi new normal wedding ini, tapi juga dari sisi kalian menunjukkan hal itu juga gitu, dan kasih warning juga ke kita kayak misalkan harus rapid test dan sebagainya gitu. Terus aku mau nanya kayak waktu akhirnya dari harusnya nih ya kan ekspektasi kita adalah 10 Oktober will be the big day gitu kan, dengan tamunya yang juga banyak, terus akhirnya harus
jauh banget gitu menurun, Iya. itu ada rasa apa nggak di kalian, kekecewaan atau sedih atau kayak ya udah deh gitu, atau pasrah atau gimana? Ya, gimana? Kalau Melisa dulu, coba Melisa. Kalau aku sih jujur kalau acara ya aku nggak ada kecewa sama sekali sih. Oke. Iya. Cuman mungkin kita kalau misalnya udah nikah sekarang terus nanti acaranya diundur gimana ya nanti responnya orang gitu. Ya, itu sih mungkin kita Pikirannya lebih ke kesana situ ya, ya. ya. Kita malah kemarin tuh jujur aja, kenapa kita nggak kecewa ini dengan kapasitas tamu yang sekian. Iya. Pertama memang kita dari awal sebelum itu pun kita sudah banyak banget diberkati nih sebenarnya nih. Sampai di acara pun bahkan komen-komennya mereka pun yang kita nggak expect nih. Sebenarnya kita cuma mau makan doang ya. Maksudnya nggak undang tamu banyak-banyak lah. Kata yang datang tuh malah bahkan ada yang nggak kita undang datang juga malah tamu. Juga nggak tahu taunya dari mana sebenarnya kan. Oke. Terus dan mereka pun semua melontarkan feedback yang sangat bagus banget. Pertama dari tim Together pertama mereka. Mereka info, wah itu memang dari mana sih asalnya dari wedding planner-nya, karena bagus banget untuk servisnya mereka satu. Kedua dari makanan ya ini, Yes. makanannya enak banget Mereka suka semuanya. ya? Iya, karena inilah Oke. jadi kunci utama sebenarnya Bener di event. banget. Dari dekor juga mereka suka, nggak terlalu ribet tapi bagus. Iya. Dan terakhir adalah venue-nya udah dicapai sama orang. Benar. Mereka nggak ribet itu dan nggak hujan, itu yang memang buat kita jadi happy sebenarnya. Biarpun kapasitas tamunya tetap berkurang, tapi tetap kita ngerasain hype-nya untuk wedding itu tetap kerasa banget sih. Iya, iya. Nah, Kerasa jadi mungkin think positifnya, sisi positifnya juga buat kalian mungkin deep down your heart yang katanya tadinya mau intimate itu ya dapet ya di Iya, situasi dapet ini sih ya. di situ. Iya benar, nggak sih? mungkin ya. Iya benar, dari secara Betul. holy matrimony sampai acara resepsinya gitu. Maksudnya benar-benar casual banget kan Iya. soalnya. Gitu. Oke, terus setelah semuanya udah berjalan, mungkin aku masuk ke ranah gereja ya, Oh, gitu iya. kan. Akhirnya di gereja juga ada protokol-protokol tertentu yang memang kita harus ikutin gitu. Nah, apakah dari sisi itu juga Yona Melisa bersama keluarga ada kekhawatiran juga nggak mengenai harus dibatasi nih orangnya, atau memang ya udah sesuai ekspektasi kok, ya udah segitu aja nggak ada masalah? Kalau gereja sendiri memang benar sih, dari awal kita sebelum pandemi pun memang sekian lah yang memang kita inginkan sebenarnya di gereja, memang di 50-an lah. Itu sih memang begitu, memang kemarin diinfo sama dari tim Together, oke, ini cuma boleh maksimal 50 ternyata di gereja. Oke sih, kita nggak masalah karena memang itulah yang kita mau set seperti itu. Mungkin dari di gereja itu mungkin yang jadi sisi, mungkin bukan sisi negatif ya, mungkin yang buatnya agak kurang adalah pemakaian masker itu sih mungkin kita agak kurang. Iya, Cuma kan tetap kita harus ikuti kan ya protokol itu ya. Iya, benar-benar. Mungkin hanya jeleknya hanya di foto saja sih, tapi overall sih oke sih semua untuk di gerejanya. Ya, dan puji Tuhan kita juga dapat gereja yang cukup fleksibel sih sebenarnya. Iya, ya, betul baik banget. secara Gereja jumlah fleksibel. orang kita tetap mengikuti maksimalnya kapasitas mereka, walaupun kita juga nggak sampai sepenuh itu ya, palingan betul. ya benar Dan yang- 40-ish gitulah orang Iya. yang datang. Dan untungnya kita juga dapat kita punya solusi baru sekarang dengan adanya di pemberkatan di gereja bagi mereka yang nggak bisa attend to the wedding karena di luar kota, atau mungkin lagi sakit, karena kan sekarang anget sedikit udah nggak boleh keluar Iya, kan. betul banget, betul Nah itu banget. kita akhirnya decide untuk pakai live streaming gitu, dan it's working sih. Aku sempet kayak nanya di belakang layar gitu kan sama orang soundman-nya gitu, banyak nggak yang nonton? Lumayan. Yang view tuh ada berapa? Kayaknya ada 40 orangan gitu tuh ada gitu. Jadi ya mungkin seenggaknya teman-teman terdekat atau keluarga yang di Surabaya mungkin ya pasti ya ada yang streaming ke sana gitu. Terakhir kita lihat sih sampai 540-an untuk view-nya terakhir sih. Iya, Kita iya, lihat. iya. Kan itu kan memang tetap di situ kan ya. Iya. Kita lihat sampai situ. Iya benar. Aku aja di kantor aku nge-review lagi sama teman-teman sama anak tim kayak abis itu kan karena aku nggak lama di sana harus ninggalin, terus jadinya kita nge-review lagi, banyak juga view-nya gitu. Well itu juga akhirnya kalian bisa jadi contoh buat teman-teman kalian yang mungkin juga lagi planning the wedding, ada solusi ini gitu, dan mereka juga tetap bisa hadir dengan esensi sakralnya wedding masih tetap dapat. Biarpun live pun juga info dari beberapa teman yang lihat nih, kebetulan juga ada kerabat dari BCA juga kan, mereka nonton satu kantor katanya kemarin. Itu mereka
dapat banget feeling sampai ada yang beberapa yang nangis juga ketika melihat papanya Melisa nangis nih. Iya, itu iya, biarpun kita hanya lihat yang di layar loh. Touch banget sih. Iya, biarpun lihat di layar, mereka sih semua feedbacknya seperti itu. Jadi memang harus ya, kalau memang ada yang mau wedding di pandemi ini tetap kayak harus ada ya, tetap harus ada segitu aja. Iya, walaupun juga memang awalnya kita sempat komunikasi planning soal itu on off ya, artinya udah deh nggak perlu deh, sempat mau ada terus nggak perlu. Itu pun H-2 kan kita baru. Iya, akhirnya ada, ya is a good decision juga sama kalian gitu, karena memang kalian juga tinggal yang memang circle-nya cukup besar gitu kan, keluarga, kerabat-kerabat atau rekan kerja aja sampai segitu care-nya sama kalian untuk mau join di wedding itu ya happy banget sih menurutku. Dan untuk sedikit bahas balik tentang persiapan untuk jadi kalian mengkerucutkan orang jadi 70 orang tamu itu ada kesulitan nggak? Ada tidak mungkin nggak hanya itu, secara keseluruhan ada ngerasain kesulitan atau ya hal-hal yang membingungkan selama proses untuk akhirnya pemberkatan di tanggal 10 itu nggak? Mungkin Melisa bisa jawab ya yang itu. Susah sih kalau mengerutkan tamu itu sih. Susah ya? Susah. Tapi kebetulan juga teman aku kan juga temennya, jadi kita satu circle gitu. Jadi benar, itu menguntungkan sih. Iya, jadi kalau misalkan temen sih ya nggak ada terlalu masalah sih, nggak terlalu masalah. Yang sulit mungkin papa mama sih kemarin. Iya. Papa mamanya Yonata itu kemarin. Kalau nggak undang, kalau undang satu mesti undang satu bulan nih, kalau enggak kan nggak enak juga gitu. Betul. Iya, dan gini, aku sama Elsa tuh memang sama yang lainnya kan memang dekat nih. Jadi begitu ada yang nggak kita undang, kita tetap info nih. Kita ada wedding nih sekian, tanggal segini. Cuma nanti kita mungkin nggak bisa undang banyak ya karena segini. Kita mungkin akan undang nanti di tahun depan. Dan mereka pun mengerti. Gitu. Mungkin yang agak sulit adalah di kerabatnya papa mama. Jadi cuma terpaksa mereka undang satu grupnya itu. Dan malah justru yang itu yang aku info, yang ada yang nggak diundang mungkin datang. Gitu. Iya. Terus berarti media kalian untuk menginvite mereka pakai WhatsApp. Iya, ada e-invitation juga kan yang kalian buat. Betul, ada. Itu, dan menurut kalian itu cukup jadi sebuah media untuk mengundang mereka, atau tetap akhirnya by phone juga, mungkin yang tua-tuan pastinya om tante perlu juga diyakinkan lagi gitu secara protokol. Kalau yang tua bener sih, tetap harus by telepon. Bahkan yang teman dekat pun kita juga by telepon kemarin. Kita jelaskan karena mereka pasti nanya gini nih, tamu-tamu pasti banget. Nanti berapa orang sih yang datang? Terus seperti apa sih protokolnya? Pasti itu hampir seluruh tamu tanyanya seperti itu. Lalu kita jelaskan lah, ini seperti sekian lah, acara kita nanti seperti ini. Nanti mungkin yang tua dan ini kita akan pisahkan supaya itu nggak campur jadi satu. Nah, lalu dengan penjelasan kita itulah akhirnya mereka yakin lah untuk datang. Oke. So, terakhir nih mungkin untuk menutup sesi interview kita atau ngobrol-ngobrol kita, aku mau mungkin sekali lagi minta pandangan dari kalian, mungkin boleh diwakili Yonata atau mungkin berdua juga, untuk kasih encourage dong ke teman-teman yang lain untuk kayak ya udah, untuk it's okay untuk mengadakan wedding di masa ini. Jadi kalau untuk buat teman-teman nih yang mau wedding di pandemi, memang sih pandemi ini memang banyak sih bawa hal negatif ya buat kita, mulai dari masalah kerjaan juga, masalah ya sosial, kita juga agak kesulitan lah, hampir semua aspek kita mengalami kesulitan memang. Tapi di satu sisi ada satu positifnya nih, kita bahwa di pandemi ini kita punya banyak waktu. Mungkin teman-teman sadari kita punya banyak waktu banget untuk berkumpul sama keluarga, untuk melakukan hal yang mungkin dulu kita nggak pernah bisa lakuin nih, mungkin dari hobi dan lain-lain lah, tugas yang kita nggak bisa lakukan. Nah, dari situlah kita berarti punya banyak waktu sebenarnya untuk prepare wedding kita. Memang di pandemi ini kalau menurut Yonata dan Melisa sendiri cocok banget, karena kita bisa membagi waktu nih antara kerjaan dan waktu untuk prepare wedding kita. Andai kata saja deh, misalkan kita nggak ada pandemi ini, pastinya agak kesulitan banget deh bagi kita untuk benar-benar prepare wedding yang sesuai yang kita inginkan. Nah, dengan pandemi ini kita punya banyak waktu untuk benar-benar kita detailkan seperti apa sih wedding yang mau kita lakukan. Dan yang pastinya juga di pandemi ini juga kita
lebih bisa intimate lah dengan tamu-tamu yang kita undang pastinya. Jadi buat teman-teman nggak perlu takut lah untuk mengadakan wedding di pandemi ini, karena juga banyak kok, nggak cuma Yonata dan Melisa, juga banyak yang lainnya yang tetap melakukan wedding di masa pandemi ini. Asalkan kalian punya protokol kesehatan yang bagus dan kalian juga punya barrier-barrier yang tidak boleh dilewati selama kalian mengadakan event tersebut. Itu sih mungkin kalau dari Yonata sih. Mungkin kalau dari Melisa mungkin gimana? Ada tambahan nggak? Iya boleh Mel, tambahin Mel. Kalau dari Melisa sih mungkin kalau misalkan emang jalan nih acaranya nih, jangan sungkan-sungkan kalian pilih circle, nggak enakan gitu, aduh kok aku nggak undang ini ya, kok nggak undang ini ya, nggak apa-apa, nggak usah sungkan-sungkan gitu. Yang penting keluarga kalian ya, couple-nya kayak gimana, hubungan couple-nya gitu. Yang penting itu sih. Iya benar, untuk mengerucutkan si tamu tadi ya gitu, betul. Karena kan memang kita harus filter circle-nya kita untuk jadi ya lebih aman, lebih nyaman demi kenyamanan semua bersama juga gitu. Oke. Dan yang pastinya tetap harus pilih vendor yang benar-benar, jangan abaikan protokol kesehatan. Takutnya ada vendor yang mungkin kliennya, oh tolong dong yang ini nggak usah, biar gini, jangan deh. Kalian harus pilih vendor yang benar-benar mengikuti aturan yang sesuai yang dianjurkan. Benar, setuju. Ya. Well, iya, thank you so much loh semuanya, kita dapat pencerahan banget, semangat juga dari kalian. Kita juga sebagai WO juga sangat bersyukur atas kepositif thinkingan kalian, karena itu juga secara tidak langsung pastinya kasih semangat juga buat kita sebagai wedding planner. Kita juga tetap harus lebih baik lagi ke depannya. Kita juga masih ada beban dan tugas juga untuk masih menemani kalian berdua sampai resepsi nanti gitu. Semoga juga mudah-mudahan ya sudah membaik situasinya. Kalaupun memang masih dalam masa peralihan pandemi, juga kita udah lebih nyaman lah dengan protokol-protokol yang ada. So thank you banget Yonata, Melisa. Sekali lagi congrats for your wedding. We'll see you soon untuk nanti resepsi ya. Oke, thank you. Oke, thank you.